Assalamualaikum Sobat Football United ya. Sebenarnya gue sempat berpikir 2-3 kali untuk membuat konten ini, tapi oke, kenapa tidak? Ini terkait dengan gelar 20 kali juara Liga Inggris dari Manchester United yang disamai oleh Liverpool setelah mereka memastikan ya menjadi juara Liga Premier Inggris musim 2024-2025. Gua ada sebuah artikel yang ditulis oleh jurnalis yang sangat kredibel, fans berat dari Manchester United, editor dari United We Stand, siapa lagi kalau bukan Andy Mitten. Gua ambil dari The Athletic, bagaimana rasanya menyaksikan Liverpool menyamai 20 gelar Manchester United sebagai penggemar Manchester United. Saya sudah cukup melihat Liverpool musim ini pada awal Agustus. Mereka dari awal Agustus, Andy Mitten sudah tahu ya, ini luar biasa. Oke, gue lanjutkan. Mereka berada satu kelas di atas Manchester United dalam pertandingan persahabatan di South Carolina. Dan perhatian saya akan terfokus pada apa yang salah ya di sisi kanan East Lancashire Road dari apa yang benar di Liverpool. Saat musim Manchester United berubah dari buruk menjadi lebih buruk, saya tidak perlu tahu seberapa bagus permainan Liverpool. Apa gunanya itu? Potongan-potongan informasi akan menembus firewall. Dan ya, performa dari Muhammad Salah yang menandatangani kontrak baru, ataupun Trent Alexander-Arnold yang ingin pergi, rasanya hampir tidak relevan. Saya menyaksikan dengan jelas saat Liverpool datang ke Old Trafford pada bulan September dan sekali lagi mengalahkan United. Saya sedikit tertawa ketika Manchester United berhasil menahan mereka di Anfield pada pertandingan Liga di bulan Januari, karena itu sangat tidak terduga. Oh, betapa hebatnya mereka telah jatuh. Orang-orang akan mencibir tentang Manchester United. Tidak peduli apakah Anda sudah melihat klasemen Liga, United telah jatuh drastis dan ini merupakan tontonan yang buruk sepanjang musim, kecuali beberapa yang terbaik. Mengapa membuat diri Anda merasa lebih buruk dengan melihat betapa bagusnya mereka, di mana kegembiraan dalam hal itu akan membiarkan diri Anda mendengar banyak situasi ataupun berita-berita tentang Liverpool tentu saja. Dan dia juga mengatakan seorang penggemar dari United dari Manchester ya, ada namanya Sun, yang memberikan tweet pada Minggu pagi, hari yang suram. Dia menulis seperti itu ya, hari yang suram di mana Liverpool menyamai 20 kali, merampas salah satu dari sedikit hal unik yang tersisa. Telah tiba, suram. Dia benar, tetapi mengapa harus memaksakan diri? Anda punya pilihan dalam hidup. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Andy Mitten. Ini memang sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat-sangat suram. Tapi tentu saja kurang lebih Andy Mitten ingin menegaskan, nanti di artikel dia juga menulis ya, bahwa hidup tidak selamanya tentang sepak bola. Oke. Lalu ya, saya membayangkan penggemar Liverpool yang berfokus pada betapa hebatnya Manchester United selama 20 tahun. Tetapi terkadang hidup bisa menampar Anda. Saya bermimpi pada sebuah hari di tahun 1992 ya, melihat tim saya memenangkan 1 gelar liga dalam hidup saya. Saya melihat setelahnya Manchester United menang 13 kali, melonjak dari 7 gelar menjadi 20 dan melampaui 18 Liverpool dalam perjalanannya. Itu sesuatu yang luar biasa, dan Sir Alex Ferguson mencapai tujuannya untuk menjatuhkan mereka dari tempat mereka bertengger. Tetapi keunggulan dan ukuran Manchester United akhirnya menarik perhatian dari para hiu, disebutkan hiu ya, pada bulan Mei tahun 2005, yang akan membebani klub dengan begitu banyak hutang hingga mulai terurai. Bulan Mei tahun 2005 itu ketika Glazer ya masuk ke Manchester United. Oke, gua akan lompat ke paragraf yang lain. Andy Mitten mengatakan ya, sebagai fans Manchester United, saya tentu saja ingin melihat Liverpool kalah dalam setiap pertandingan yang mereka mainkan. Dan saya yakin perasaan itu juga berlaku bagi fans Manchester United lainnya. Tidak ada omong kosong dukungan tim dari negara Anda di Eropa.
Para penggemar Song Etienne telah melakukannya dengan benar pada pekan lalu dengan mengibarkan bendera Mercy Maguire saat mereka bermain melawan tetangga mereka Lyon. Beberapa hari setelah Harry Maguire menyelamatkan musim Manchester United yang buruk. Artinya memang rivalitas itu sangat wajar terjadi ketika ada fans yang ingin melihat klub rivalnya ya, dari klub yang didukungnya itu tentu saja mendapatkan hasil yang tidak bagus, dan ini merupakan sesuatu yang normal. Ini yang ingin diperjelas oleh Andy Mitten. United dan Liverpool adalah dua klub Inggris terbesar dan tersukses dengan banyak kesamaan. Tetapi satu penyesalan adalah tidak pernah melihat keduanya berhadapan dalam perebutan gelar juara yang berkelanjutan. Itu tidak akan terjadi musim ini dan itu sudah jelas dari awal. Manchester United berada di posisi ke-14, tertinggal 43 poin dari Liverpool yang berada di posisi pertama. Saya hampir tidak percaya bahwa saya telah menulis kalimat terakhir itu. Artinya ya, tertinggal 43 poin ya, fantastis memang. Liverpool telah mencetak lebih dari 2 gol untuk setiap 1 gol dari Manchester United sepanjang musim dan seterusnya. Mereka telah memenangkan gelar Liga ke-20, menyamai 20 gelar yang diraih United. Dan mereka tampaknya jauh lebih siap, ini pentingnya, dan mereka tampaknya jauh lebih siap untuk memenangkan gelar ke-21 daripada United. Saya tidak bisa berbohong atau bahkan tertawa seperti yang saya lakukan 5 tahun lalu dengan slogan marketing Liverpool yang membanggakan diri mereka, "This means more," yang menyiratkan kedudukan yang angkuh dan superior. Tidak. Namun terkadang Anda menertawakan persaingan tersebut. Seperti bertanya kepada penggemar Liverpool apakah ia ingin berbicara sebentar dengan podcast Manchester United di luar tribun utama Anfield pada tahun 2016. Tentu saja itu tidak terjadi ya. Sang fans itu mengatakan saya lebih suka hati saya diangkat. Jadi tentu saja jawabannya adalah tidak. Atau mengundang seorang Scouser ke Old Trafford untuk bertemu beberapa Manchester United pada bulan Juni 2019. Dia baru saja membayar £5,000 untuk membeli kaos pertandingan Andy Robertson dari final Liga Champions bulan sebelumnya, yang diberikan kepada kami oleh Liverpool, yang tahu bahwa kami mencoba membeli ambulans untuk rumah perawatan di Salford. Ada hal yang menarik. Saya ingat seorang penulis Liverpool, ini paragraf-paragraf akhir, artikelnya cukup panjang. Saya ingat seorang penulis Liverpool mungkin 5 tahun lalu berbicara tentang bagaimana ia sudah muak dengan apa yang disebut sebagai artikel Joe Cole tampil bagus hari ini. Ia tahu Liverpool tidak kekeringan gelar ya sekitar tahun 2010 dan telah mencoba menemukan salah satu dari sedikit hal positif. Begitu pula dengan Manchester United, klub terbesar di Inggris saat ini. Mungkin jika kita tidak melihat kekayaan seperti itu, kita bisa hidup dengan kemiskinan. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Sepak bola adalah bagian penting dalam hidup, tapi bukan satu-satunya bagian. Bagian lain dalam hidup Anda dapat berjalan dengan baik meskipun tim sepak bola Anda tidak. Dan bukankah tidak menang adalah kenyataan bagi sebagian besar penggemar sepak bola? Dan bukankah itu merupakan cerminan dari kejayaan? Setidaknya itulah yang dapat Anda katakan pada diri sendiri pada saat-saat ini. Bagaimanapun para penggemar Manchester United akan bertandang ke Bilbao pekan ini, dan Liverpool telah disingkirkan dari Eropa oleh Paris Saint-Germain. Sungguh malang. Benar, saya benar-benar menantikannya. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan oleh orang lain. Glory, glory, Man United. Itu yang ditulis oleh Andy Mitten. Jadi memang kalau gue lihat atau baca artikel ini, ada kayak perasaan yang campur aduk tentu saja. Dan gua pun juga demikian. Bagi gua, bahkan gua beranggapan bahwa bagi fans Manchester United, rival utama itu adalah Liverpool, bukan Manchester City, bukan Arsenal, bukan Chelsea, bukan tim-tim lainnya menurut gua. Karena memang dari sejarah, dari kultur, dari history, dari yang mereka capai selama bertahun-tahun menurut gue, berdekade-dekade bahkan, menunjukkan bahwa dua inilah klub terbesar di Inggris saat ini. Sehingga rival utama di antara dua ini menurut gue. Nah, Manchester United ketika Sir Alex Ferguson selesai berhasil mengantarkan atau memberikan 20 gelar juara Liga Inggris, melampaui Liverpool di angka 18.
Gua tidak ingin melihat, ada beberapa soalnya di sosial media yang menulis ataupun memberikan ya fakta bahwa oke, ini untuk gelar Premier League ya kan Manchester United masih jauh lebih unggul. Enggak, gue tidak melihat ke arah sana. Be real, yang jelas-jelas aja bahwa memang gelar juara Liga Inggris itu adalah kombinasi Premier League dengan gelar-gelar sebelumnya. Sejarah menulis itu menurut gue, dan sejarah itu tidak ada batasannya, tidak bisa hanya dilihat oke, dalam 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, enggak. Seterusnya seberapa, karena klub sebesar apa klub itu ya ditulis oleh sejarah. Sejarah sepanjang apa, sepanjang dari klub itu berdiri. That's it menurut gue. Dan balik lagi, ya setelah Sir Alex Ferguson mengantarkan Manchester United meraih gelar ke-20 di tahun 2013, dan sampai dengan saat ini berarti 12 tahun setelah Sir Alex Ferguson tidak lagi berada di Manchester United ya. Manchester United tidak pernah lagi meraih gelar Premier League selama 12 tahun. Dan Liverpool berhasil meraih 2 untuk menyamai keadaan saat ini. Dan disebutkan oleh Andy Mitten, dan gue juga sepakat ya, kalau melihat keadaan saat ini, mereka jauh lebih siap untuk meraih gelar ke-21 dibanding dengan Manchester United. Manchester United selama 12 tahun ini, dan ya menurut gua ya, tertinggal beberapa langkah jika dibandingkan Liverpool, jika dibandingkan bahkan Manchester City, jika dibandingkan dengan Arsenal. Menurut gua ada yang salah dari klub ini. Dan tadi di artikel sudah jelas, menurut Andy Mitten dan juga menurut gua, kesalahan itu terjadi atau awal mula kesalahan ini ada di tahun 2005. Menurut gua, apa yang terjadi dengan Manchester United selama 12 tahun ini sudah tidak bisa lagi dikatakan kaya miskin taktik. Pelatih ini kebingungan strategi, dia tidak memiliki penguasaan yang bagus. Nama-nama yang dihadirkan di Manchester United sebagai manajer atau head coach, menurut gua mereka memiliki rekam jejak yang luar biasa semuanya. Tapi mereka semua juga akhirnya tidak mampu memberikan gelar juara Liga Inggris ke semuanya sampai dengan saat ini. Bagaimana dengan pemain? Kalau dilihat dari nama-nama individu yang dihadirkan selama 12 tahun, apalagi kalau melihat valuasi harganya, Manchester United tidak kurang-kurang mendatangkan pemain-pemain dengan kaliber premium menurut gua selama 12 tahun. Tapi dengan kombinasi pelatih ataupun manajer dengan pemain-pemain itu tidak mampu selama 12 tahun terakhir, sekali lagi ya, untuk menghadirkan gelar juara Liga Inggris. Maka dari situ menurut gua ada yang salah, bukan di manajernya, bukan di pemainnya. Di atas itu semua, apa itu? Manajemen tim. Dan manajemen tim ini sesuai dengan apa owner. Semua itu datang dari kepala menurut gua, dari atas. Dan ketika di kepalanya ataupun di atas ya ini tidak jelas orientasinya seperti apa, maka turunannya pun juga akan kacau. Glazer menurut gua inilah yang masalahnya di Manchester United, dengan orientasi yang tidak jelas. Sebagai pemilik, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka lakukan juga ya. Turunan dari apa yang mereka inginkan. Mungkin bisa dikatakan mereka ingin supaya Manchester United juara, iya. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Mereka punya kompetensi tidak? Jangan hanya karena mereka ingin supaya Manchester United juara. Untuk apa Manchester United juara? Apakah untuk memperkaya profit yang mereka bisa ambil? Atau seperti apa? Semua itu butuh komitmen. Kalau mereka katakan ingin mereka supaya Manchester United ini juara seperti mereka katakan beberapa kali, ya. Tapi apa yang mereka lakukan tidak menunjukkan hal tersebut. Ini bukan hanya terkait dengan menunjuk nama-nama ataupun orang-orang untuk mengelola Manchester United, tapi juga bagaimana misalnya mereka berinvestasi di klub ini. Stadion, lapangan latihan, dan lain-lain fasilitas-fasilitas. Dimana ya ini juga menurut gue yang membuat Manchester United dalam 12 tahun terakhir ini tertinggal semakin jauh dengan klub-klub lain. Nah sekarang apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat ini sebenarnya ada perubahan. Dari yang tadinya ditangani secara ataupun dipegang secara absolut oleh Glazer, artinya Glazer sebagai pemilik, mereka menunjuk orang-orang di manajemen untuk
mengelola klub ini, dan orang-orang tersebutlah yang akhirnya menunjuk staff misalnya, termasuk juga manajer, membuat keputusan transfer dan lain-lain. Saat ini beralih ke Ineos. Ada perubahan yang menurut gue cukup radikal, yang masih terus ditata, yang masih terus diatur. Belum bisa dikatakan solid menurut gue sampai dengan sejauh ini. Ada harapan, semoga demikian. Kalau melihat misalnya pemilik-pemilik dari klub lain, mungkin ada yang dikeluhkan, mungkin pemiliknya pelit atau seperti apa. Menurut gue tidak ada yang salah dengan pemilik yang pelit. Tapi bagaimana apa ya? Mereka juga sadar, bahwa klub ini mereka juga memiliki ambisi terhadap klub yang mereka miliki, dan mereka dengan keterbatasan misalnya ya, pengetahuan yang mereka miliki tentang sepak bola, tentang pengelolaan klub sepak bola, mereka menunjuk orang-orang yang tepat. Di situ juga menurut gua kuncinya. Untuk klub-klub di Liga Inggris saat ini yang menghuni papan atas maupun juga di Eropa. Nah, sekarang Glazer menunjuk Ineos sebagai yang mengelola klub Manchester United saat ini. Gua masih belum mau a priori dulu dengan apa yang Ineos lakukan, walaupun banyak sekali kontroversi dari keputusan-keputusan yang mereka perbuat. Itu semua menurut gua akan terjawab dengan waktu. Musim depannya lagi akan seperti apa Manchester United ini. Saat ini musim ini adalah musim yang paling buruk, musim yang menurut gua musim yang untuk dilupakan sebagai fans Manchester United. Bukan hanya melihat Manchester United yang terjatuh sangat dalam, tapi juga melihat fans ataupun juga rival ya dari Manchester United, rival utama dari Manchester United mampu menyamai raihan yang selama ini dibanggakan menurut gue oleh fans Manchester United. Nah, apakah Manchester United dalam 1, 2 musim, 3 musim mendatang ini bisa mengejar ketertinggalan tersebut? Dengan melihat apa yang terjadi 12 tahun terakhir, ya 12 tahun terakhir, banyak sekali kerusakan yang terjadi di klub ini. Menurut gue Manchester United kalau bisa mengejar ketertinggalan, sekali lagi menurut gue bisa jadi salah tapi ini menurut gue, kalau Manchester United bisa mengejar ketertinggalan ini dalam 3 tahun saja, itu sudah menjadi hal yang luar biasa menurut gue. Karena yang dilihat bukan hanya Manchester United menata ulang klub ini, manajemennya, Ineos ya menurut gue, tapi juga apa yang dilakukan oleh klub-klub lain. Saingan-saingan Manchester United, mereka sudah jauh lebih terdepan dari Manchester United saat ini. Gua sebelum bikin konten ini gue lihat ya klub-klub yang saat ini menghuni papan atas. Mereka memiliki orang-orang yang sangat kompeten di manajemen, sporting directornya, technical directornya, CEO-nya. Betul-betul yang memiliki background, memiliki latar belakang sepak bola yang sangat-sangat luar biasa. Dan Manchester United baru memulainya musim ini, awal musim kemarin, di musim panas. Jadi ketertinggalan ini baru mulai akan dikejar menurut gue. Sementara klub-klub lain sudah semakin jauh. Jadi ini juga yang harus dipikirkan, yang harus diperbuat oleh klub ini. Dengan penunjukan manajemen yang tepat, lalu bekerja yang tepat, maka ya gue bisa berharap bahwa klub ini bisa dijalankan sebagaimana klub sepak bola semestinya. Kita bisa berbicara misalnya terkait dengan apakah butuh proses atau tidak. Bagaimana Arteta berproses di Arsenal, bagaimana Arne Slot yang baru 1 musim tapi langsung bisa mengejar gelar juara. Gue sempat berpikir itu, gue sempat ada apa, tapi dari situ jawabannya menurut gue adalah ya sepak bola saat ini bukan hanya terkait dengan manajer saja, terlalu cetek menurut gue. Buktinya Arne Slot. By the way, Arne Slot, gue bagi sobat Football United yang sudah lama mengikuti channel ini tahu ya, gue di Belanda ini fansnya Feyenoord. Arne Slot sebelum ke Liverpool dia di Feyenoord. Gue bahkan sudah mengikuti rekam jejak dari Arne Slot sebelum dia di Feyenoord di AZ Alkmaar. Gue tahu dia memiliki kompetensi yang bagus, tapi dia juga butuh environment, dia juga butuh lingkungan yang tepat. Di AZ Alkmaar, di Feyenoord dia bisa mendapatkannya. Bagaimana manajemen klub yang selaras, yang sesuai, yang sejalan dengan dia, bahkan suportif. Di Liverpool nampaknya juga demikian. Sehingga dengan skuad yang tidak begitu banyak berubah, dia justru bisa meningkatkan menurut gue dari beberapa pemain yang misalnya musim sebelumnya tidak memiliki performa yang bagus, fantastis. Tapi jangan lupa, selain Arne Slot, menurut gue bagaimana manajemen juga memiliki peran yang kuat. Dan ini yang selama 12 tahun menurut gue di Manchester United tidak ada. Kualitasnya tidak bagus.
Kita bisa berbicara juga misalnya terkait dengan Mikel Arteta menurut gue ya, yang mendapat kesempatan, mendapat support. Tapi itu juga bukannya tanpa alasan menurut gue. Bagaimana ada kepercayaan dari manajemen, dan itu juga diberikan bukti-bukti dari apa yang terjadi di setiap musimnya menurut gue ya, dari Arsenal. Jangan lupa mereka pun juga sempat terpuruk di musim-musim awal. Tapi ada pola yang jelas menurut gue, ada pattern yang terlihat bahwa memang ada sesuatu yang dibangun. Dan itu diputuskan oleh manajemen menurut gue. Dan Manchester United sayangnya selama 12 tahun tidak seperti itu. Ketika ada sesuatu yang bagus, oke, tapi begitu ada penurunan sedikit, dianggap itu merupakan sebuah kegagalan. Tidak ada evaluasi, tidak ada refleksi yang lebih mendalam, lebih detail, terutama dari sisi pengelolaan klub sepak bola. Dan ini yang gue sayangkan, dan ini yang selalu membuat Manchester United setiap musimnya ya, dengan pergantian pelatih, mengalami kemunduran. Nah, saat ini gue harapkan itu tidak terjadi. Gue harapkan Manchester United dengan adanya Ineos ya, lebih memiliki roadmap, lebih memiliki blueprint, lebih memiliki rencana yang jelas. Jadi kalau memang mereka akan melakukan pergantian pelatih, tetap ada sesuatu yang mereka bisa lanjutkan setelahnya. Tidak datang pelatih baru lalu merombak segalanya lagi. Itu yang selalu terjadi dalam 2-3 setiap 2-3 musim selama 12 tahun ini. Menurut gue ya, ini harus diperbaiki dari dasar, dan ini yang sedang terjadi di Manchester United. Menyedihkan memang, tapi inilah fakta di sepak bola ya. Gua sebagai fans Manchester United sempat menikmati masa-masa kejayaan bersama dengan Sir Alex Ferguson, masa-masa transisi, lalu ya masa-masa terburuk saat ini terutama sebagai fans Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.